Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Ustadz selamat, Ustadz Aris yang saya hormati. Marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore ini Rabu 22 September 2021 Miladiyah, Hijriahnya 15 Safar. Ya, 15 ya. Setahu ini kan saya 15 Safar 1443 Hijriah. Kita bisa bertemu lagi dalam acara kajian rutin, khususnya pelajaran-pelajaran terkait dengan Madrasah Diniyah Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini membawa manfaat yang besar bagi kita sekalian. Sholawat serta salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Anak-anakku yang berbahagia, semua apa yang kita lakukan harus didasari dengan niat yang baik, niat yang ikhlas. Kapan hari sudah saya singgung, pikiran kita, mindset kita harus betul-betul kita tata, niat harus ditata. Maka alangkah bagusnya kalau sampai niati semata-mata ikhlas karena Allah. Ini ikhlas itu enak, anak-anak. Ikhlas itu memang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Ikhlas itu gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Kalau bahasa orang-orang umum, tidak hanya bahasa ustadz, para ulama, para alim, tapi umum, ikhlas itu seperti, maaf, kalau kita beol itu kan kelangan toh, kelangan kan, kelangan apa? Kelangan kotoran isi perut kita kan, tapi rasanya kita kan tidak merasa getun. Sampai datang ke sini, dari rumah ke sini, itu kan kelangan kan? Kelangan apa? Kelangan waktu, kelangan kesempatan, jane turu gak iso turu, ya kan? Jane tidur harus bangun, jane main HP gak sido. Kan kelangan kan? Kelangan sesuatu. Lah, sesuatu itu yang bermacam-macam. Kehilangan sesuatu, mengorbankan sesuatu, itu kalau dengan ikhlas, ya contohnya seperti tadi itu. Orang bilang ketika kita buang air besar, kita meludah, kan enak, gak ngerasa kehilangan, gak ngerasa rugi. Kalau sudah seperti itu, sampai di sini, satu misal,
oleh es, alhamdulillah. Gak dikai es ya gak apa-apa. Gak usah terus ngerasani Pak Slamet, ngerasani Ustadz Imam. Aku ingin ngaji. Biasa dikai ngombe, gak dikai ngombe. Gak ono. Kenapa? Karena datangnya datang untuk mengaji, bukan untuk mencari konsumsi. Tuh, kembali. Marilah anak-anak kita biasakan untuk ikhlas itu kita tanamkan betul dalam hati kita. Kita tanamkan, ya. Oke. Hari ini temanya adalah akhlak. Masih kita lanjutkan akhlak. Rabu yang lalu akhlak bertema apa kemarin? Penyakit hati. Dilanjutkan catatannya. Sekarang ini penyakit hati yang nomor 2. Kalau nanti cukup ya penyakit hati yang nomor 3. Kemarin kan nomor 1. Apa kemarin? Yashor. Yashor itu mengolok-olok. Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Masih ingat awal ayat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu. Nah itu ya. Sekarang ini yang nomor 2 adalah talmizu. Yang pertama kemarin yaskhar, mengolok-olok. Mengolok-olok yang pertama. Sekarang yang kedua adalah talmizu. Talmizu. Apa talmizu itu? Artinya mencela. Mencela. Yang kedua adalah talmizu, artinya mencela. Untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, sampean mulai tadi pagi, mulai bangun tidur sampai dengan ini tadi pernah enggak mengolok-olok teman meskipun gurauan, meskipun niatnya guyon? Ada enggak? Diling-iling. Meskipun niatnya guyonan, mengolok-olok. Nggak ada teman? Alhamdulillah. Kalau tidak, sekarang yang kedua, mencela. Talmizu, mencela. Mencela dengan mengolok-olok itu apa? Berbeda, mirip tapi berbeda, serupa tapi tak sama, serupa tapi tak sama. Kalau mengolok-olok itu identik kita memang mengolokkan dengan bahasa kita. Mbok dilokno elek, oh panjene elek kon niku. Mbok dilokno, biasanya anak itu biasanya umumnya itu ngilok-ngilokno seperti nama hewan. Biasanya nama hewan, keboy, sapi, ketek. Itu biasanya mengolok-olok, identik dengan itu. Termasuk juga
bahasa-bahasa menjelekkan. Namanya mengolok-olok ya menjelekkan. Apa itu? Tolol. Tolol. Pemana? Biasa anak-anak zaman sekarang. Goblok. Pemana? Begoy. Apa begoy? Umbo. Ono ya? Ya begoy goblok ya. Terus anak mana? Biasa anak-anak itu loh. Kak, ya kayak sebangsa bego, bloon, pemana? Ya, itu arahnya kalau mengolok-olok seperti itu intinya. Ya, itu intinya itu. Beda dengan mencela. Kalau mencela itu seakan-akan kita mengolokkan orang itu dengan kata-kata tidak menghargai lah. Tidak menghargai. Misalnya gini. Bima wis apal surat Al-Insyikok misalnya. Kon apal mah surat Al-Insyikok? Sudah Ustaz? Yo, coba diapal loh, apal lancar. Sing kene walaupun tidak diucapkan ya. Walaupun tidak diucapkan. Oh, masih mau nih. Nggak apal Al-Insyikok tok liane gak apal. Itu artinya apa? Mencela. Ya. Jadi mencela itu golek eleke teman seseorang karena dia kurang senang dengan keberhasilan teman yang dilecehkan tadi. Lagi mencela, itu mencela. Jadi kayak aneh, gak menghargai lah, gak menghargai keberhasilan orang lain, tidak menghargai prestasi teman lain, tidak menghargai kebaikan orang lain. Belum sampai kepada iri hati, belum sampai kepada iri hati, tapi mengarah ke sana. Di dalam Al-Quran itu jelas, wala talmizu, dan janganlah kamu saling mencela. Itu talmizu, mencela. Dari bahasa aja mencela itu kan cari celah-celah. Golek eleke wong. Golek eleke wong. Itu namanya mencela. Cari jeleknya orang. Nek ana krungu kancae apik, iku mesti digolek eleke. Golek eleke. Kalau kita punya teman, yang kita cari itu tidak positifnya, yang kita cari negatifnya tok. Wis gampangannya gitu. Sing digolek iku mek eleke tok. Sampai ngomong-ngomong dengan orang, kemudian ada orang menyinggung, misalnya mengungkapkan nama Rosid, teman kita, namanya Yusron. Opo. Begitu mendengarkan teman ada kalimat nama teman itu, bayangan kita yang kita cari itu orang yang disebut namanya itu yang kita cari eleke tok. Tidak dicari baiknya. Itu termasuk mencela. Golek eleke wong tok. Padahal kejelekan orang itu tidak perlu kita cari, mesti ada. Kenapa? Karena orang itu mesti tidak sempurna. Orang itu tidak ada yang sempurna. Karena orang itu tidak ada yang sempurna, tidak perlu kita cari kejelekannya, tapi apa? Kita perlu untuk saling menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan seseorang atau teman kita satu dengan yang
yang lain. Itu mencela. Jadi jangan sampai sampean suka mencela orang. Kenapa? Karena mencela orang itu jelek. Tidak lepas dari yang mengolok-olok. Bisa jadi yang kita cela itu justru lebih baik daripada kita yang mencela. Bisa jadi. Yang kita olok-olok, yang kita cela itu justru lebih bagus daripada kita yang suka mengolok-olok, kita sendiri yang suka mencela orang. Jadi ojo golek eleke wong. Ojo golek eleke wong. Itu namanya kita menghindari dari sifat mencela. Nah sekalian yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Nah ini bagian kita noto hati tadi. Karena temanya aja tema penyakit hati, maka kita perlu noto hati. Noto hati itu apa? Memperbaiki hati kita. Dari awal kemarin Pak Akon sudah menyampaikan atas dasar ayat-ayat Al-Quran, atas dasar hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa hati itulah yang mempengaruhi pola kehidupan manusia. Nek wong ku atine apik, insyaallah apik kabehane. Nek wong itu atine elek, ya elek kabehane. Kabehane apa? Ya kabehane dalam arti kabehane itu ya semua tingkah laku, ucapan dan semua perbuatan-perbuatan sehari-hari. Bahasa kita akhlaknya. Makanya ada istilah dadi wong ku nak sing apik aja apik njaba tok, tapi sing apik sak jero-jerone. Sak jero-jerone itu apa? Ati. Jangan hanya baik wajahnya tok, ganteng, gagah, perkasa, tapi hatinya tidak baik. Itu jangan sampai. Tapi bagaimana wajah kita, tubuh kita juga ganteng, perkasa, baik, hati kita juga baik, sehingga hati itulah yang akan mempengaruhi pola kebiasaan kita sehari-hari. Kalau orang itu hatinya baik, insya Allah akhlaknya juga baik, perilakunya juga baik. Tetapi kalau orang itu hatinya tidak baik, maka mesti akan mempengaruhi perilaku, akan mempengaruhi akhlak sehari-hari. Bagaimana sikapnya dengan orang, ya. Sampean selaku murid, bagaimana sikap sampean dengan Pak Guru, Bu Gurunya. Itu akan menunjukkan perilaku, akan menunjukkan sikap. Sampean yang muda, yang kecil, dalam pengertian kecil itu yang muda, yang umurnya lebih muda, yang kelasnya masih SD, bagaimana sikap sampean dengan kakak-kakaknya yang sudah di SMA, yang sudah mau masuk perguruan tinggi, itu ada sikap. Yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana pola pergaulan kita terhadap sesama, orang yang lebih tua, kepada guru, kepada orang tua, dan lain-lain. Itu ada sikap. Dan sikap-sikap itu tentunya dipengaruhi oleh hati. Hati itu siapa yang mempengaruhi? Tentunya karena kita orang beragama, yang harus mempengaruhi hati kita adalah ajaran agama Allah, yaitu Al-Islam. Al-Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Islam. Kembali saya ingatkan, yang lalu bahkan sudah saya masukkan soal ulangan, ya. Agama itu apa? Kan gitu kan? Islam itu apa? Jelaskan. Jadi kalau ada hal-hal yang mempengaruhi pola kehidupan kita, pola akhlak kita, maka itu sesungguhnya kita dipengaruhi oleh hati kita. Nek atine wong iku apik, mesti tingkah lakunya apik. Jadi semua tingkah laku kita itu tidak bisa lepas dari hati kita. Semua tingkah laku panjenengan, anak-anak semuanya,
itu tidak bisa lepas dari hati. Nek atine nek sampean suka bantu orang, suka berbuat baik pada orang lain, itu tandanya atine apik. Nek sampean sholatnya rajin, berarti hablum minallahnya bagus, itu tandanya hati sampean apik, sudah tertata oleh iman, oleh Islam. Tapi kalau sholatnya baik, tapi dengan orang masih tidak baik, itu tandanya juga hablum minannasnya belum tertata bagus dalam hatinya. Hatinya masih belum tertata bagus. Mari kita biasakan noto hati. Noto hati itu tidak pandang kecil, besar, tua, dewasa, enggak. Tapi kita tata mulai sedini mungkin, kita biasakan hati kita hati yang bagus, suka perhatian, apa istilahnya, cermat, cerdas kehidupan sosialnya, itu hubungannya dengan sama manusia, cerdas sosial. Karena ada orang itu cerdas, spiritualnya cerdas, dalam menjalankan ajaran agama cerdas, tapi secara sosial tidak cerdas. Contohnya bagaimana? Mungkin sampai pernah mendengarkan ucapan orang-orang tetangga kita, masyarakat sekitar kita. Oh, iku maaf ya, Zaki. Oh, Pak Zaki ku nek sholat rajin iku. Tapi gak mau tahu dengan kegiatan kampung. Ada enggak seperti itu? Ada. Bukan kamu ini hanya contoh. Kono sampai kok ngono, itu maksud saya. Ya. Ada. Oh, iku iya iku. Salate rajin tapi mbek wong mbek tonggo suka ngerasain terus. Itu artinya apa? Artinya bahwa hatinya masih tertata hanya untuk hablum minallah, belum tertata untuk hablum minan nas. Cerdas spiritual tapi belum cerdas sosialnya. Belum cerdas sosial. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sekalian, salah satu cabang iman sing paling enteng, cabang iman itu sing paling enteng. Bukti orang itu beriman atau tidak, kalau kita melihat ada batu di tengah jalan yang sekiranya itu membahayakan orang lain, pejalan kaki atau pengguna jalan yang lain, lalu kita ambil, kita singkirkan, kita buang ke tepi, itu tandanya orang itu punya iman, tandanya orang itu cerdas sosial. Kalau kaitannya dengan memberi dan meminta, menerima dan memberi, Nabi mengatakan tidak beriman seseorang, atau bahkan dinyatakan oleh Rasulullah tidak akan bisa masuk surga seorang muslim yang dia tidur nyenyak karena perutnya kenyang, lalu membiarkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu sosial kaitannya dengan memberi sesuatu kepada orang lain. Tuh. Ini terkait dengan cerdas sosial, ya, terkait dengan hubungan kita dengan sama manusia. Kalau sekalian yang berbahagia, ini mencela. Jadi kembali kepada mencela. Jangan sampai kita suka mencela orang. Karena apa? Orang itu mesti juga punya kelebihan, punya kekurangan. Oke, yang nomor 3, penyakit hati yang nomor 3 itu mencela. Penyakit hati yang nomor 3 adalah dzanni. Dzanni itu apa? Suudzon, bersangka buruk.
Kita jangan suka bersangka buruk. Wala talmizul haqqo bil batil. Ayatnya. Sekarang ya. Kemudian jangan kita suka dzon itu suudzon. Suratnya Al-Hujurat itu surat berapa? Surat ke berapa? Kemarin saya sampaikan. Surat ke-49. Ayat yang ke-11 dan 12. Ya. Supaya nanti jelas. Surat ke-49 Al-Hujurat, tak bacakan ayatnya. Ya. Ayat 11 dan ayat 12. Ayat 11-nya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab wala talmizu anfusakum. Wala talmizu itu artinya janganlah kamu mencela, ya, mencela satu sama lainnya, saling mencela satu sama lain. Wala talmizu anfusakum, ya. Ini janganlah kamu mencela satu sama lainnya. Kenapa dilarang mencela? Tadi itu keterangannya. Mencela itu yang ngelekno wong. Nggak pernah menerima kebaikan orang. Nggak pernah menerima kebaikan orang. Ya. Kemudian adzonni, dzonna itu kalau di sini keterangannya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisa ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ini keterangannya kaitannya dengan mengolok-olok dan mencela. Ya. Saya lanjutkan, ini keterangannya. Jadi janganlah kamu mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Tadi itu mengolok-olok, keterangannya mengolok-olok. Gelar-gelar yang buruk itu apa? Lah, gelar yang paling buruk itu adalah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yaitu fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fasik setelah beriman. Fasik setelah beriman, fasik itu orang yang suka berbuat dosa. Kalimat gampangnya fasik setelah beriman itu panjang kon kafir kok. Kafir kon kafir yo. Itu mengolok-olokkan orang kafir itu justru itu yang paling jelek di dalam mengolok-olok orang. Lupa kawan, kalau membacakan sebuah hadis misalnya yang pernah saya sampaikan bahwa sholat itu adalah perbedaan antara umat Islam kami dengan mereka. Siapa yang meninggalkan sholat faqad kafarolah, maka benar-benar dia telah kafir. Itu memang betul, tapi itu bukan dalam rangka untuk mengolok-olok orang. Misalnya, ya, salah satu di antara sampean sholat subuh ini gak sholat karena ngantuk, karena males, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, gak tahu sholat subuh belas baru ngono. Kon sholat apa? Maghrib, isya, zuhur, asar, subuh ini gak tahu sholat, soalnya males, kafir kon yo. Nah, itu gak boleh. Gak boleh mengkafirkan orang yang tidak sholat subuh, itu gak boleh. Itu ya. Nah.
Itu termasuk bagian dari mencela tadi. Nah, yang ketiga kaitannya adzoni ini itu surat yang ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mencari-cari kesalahan atau prasangka. Janganlah kita tidak boleh prasangka pada orang lain. Dzanni itu prasangka, bersangka buruk, menyangka orang jelek. Itu kita nggak boleh. Kenapa? Karena menyangka orang jelek itu ya tadi itu tidak bisa lepas dari ayat yang pertama yang 11 tadi. Tidak menutup kemungkinan orang lain kita sangka jelek, tapi justru kita yang jelek. Kalau nyongko-nyongko, kalau suudzon, kita harus selalu husnudzon. Kalau ada teman seperti ini, ya mungkin karena dia begini, sehingga dia seperti itu. Jangan terus punya, misalnya temannya katakan mendapatkan tugas apa dari panti atau dari sekolah, kemudian belum mengerjakan. Oh pancen niku ngono iku, gak tau ngerjakno pancen arek ku males iku. Goblok iku, wis nyongko jelek, wis mencela, wis mengolok-olok. Itu enggak boleh. Tapi kalau kita misalnya manggil dia yang biasanya seperti itu kita panggil secara pribadi, sampean opo kok gak anu ngene. Nah, itu boleh. Itu namanya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan boleh. Kalau saling mengingatkan boleh. Tapi mencela, suudzon, bersangka buruk itu nggak boleh. Ya. Bersangka buruk nggak boleh. Apalagi bersangka buruk kepada orang tua, kepada orang yang kita hormati, orang yang kita cintai. Naudzubillah lagi kalau kita bersangka buruk kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diuji oleh Allah apa? Diuji kesandung sikilis kesandung loro gak waras-waras. Lalu ya Allah mongko paling Allah itu menghukum saya. Itu namanya menyangka buruk. Nah, kita sangka yang baik-baik saja. Apa itu? Mungkin ini diberikan oleh Allah pada saya adalah yang terbaik untuk saya menurut Allah. Jangan sampai bahasa kita, ya Allah cenamane ya Allah aku sholat ya rajin, ngaji ya rajin, kerja rajin, sekolah ya rajin sinau, pusing ini ya Allah. Itu namanya kita menyangka buruk kepada Allah, bersuudzon kepada Allah. Kita nggak boleh. Ya, termasuk bersangka buruk, suudzon kepada sesama manusia. Kita nggak boleh bersangka pada sesama manusia. Ini. Kenapa? Ya karena tadi itu. Kalau kita nyangka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyampaikan Allah itu akan memberikan sesuai dengan persangkaan hambanya. Persangkaan hambanya itu apa ya? Sampai nyongko apa? Kalau apakah nasib saya jelek ya Allah, maka Allah akan memberikan kejelekan nasib kepada kita. Tapi kalau bersangka baik, ini adalah ujian dari Allah. Ya Allah, astagfirullah, mudah-mudahan ya Allah. Nah, itu namanya kita bersangka baik. Insya Allah akan diberikan oleh Allah yang terbaik. Itu namanya husnudzon. Kita tidak boleh suudzon, tapi justru sebaliknya kita harus husnudzon. Bersangka baik, bukan bersangka buruk. Ada temannya kok begini, kita juga harus bersangka buruk. Apa? Bersangka baik, husnudzon, jangan suudzon. Jangan suudzon. Ono koncoe dikongkon disuruh sama panti untuk ngambil apa donasi misalnya.
mestinya setengah jam sudah datang, itu sampai 1 jam 2 jam gak teko-teko, lapor kamu muli-muli, oh paling mampir tuku es sih. Ya. Itu namanya bersangka buruk, menyangka temannya yang tidak baik, itu nggak boleh. Kita doakan aja, semoga cepat kembali, misalnya. Itu antara lain yang namanya dzonni, suudzon itu kita nggak boleh. Tapi kita harus selalu husnudzon. Hati kita, lah itu kembali kepada hati. Mari kita tata hati kita yang suka bersangka baik kepada siapapun. Tidak boleh kita bersangka buruk. Kecuali kalau masalah bidang hukum yang sudah dibuktikan dengan berbagai macam alat bukti, misalnya di pengadilan dan lain-lain. Itu beda. Karena di sana ada alat ukurnya. Kalau kita hanya mengikuti prasangka, mengikuti perasaan kita, nggak boleh. Nggak boleh untuk bersangka buruk, nggak boleh untuk suudzon. Tapi bagaimana kita bisa husnudzon? Husnudzon terhadap apa? Nasib kita. Aku ngene iki mosok meneh sampai gede ngene terus rek. Itu namanya kita suudzon. Kita harus husnudzon. Saya sekarang begini, insya Allah nanti kalau besar saya akan jadi orang baik, saya jadi orang sukses. Itu namanya husnudzon. Yang penting tadi apa? Menata mindset kita, pola pikir kita, menata pola ucap kita, menata pola kebiasaan kita dalam ucapan kita sehari-hari. Nah, tentunya kalau sudah ucapan kita sehari-hari kita tata dengan baik, tentunya akan menimbulkan kebiasaan perilaku kita sehari-hari. Kalau orang itu ucapannya suka mesa-meso terus, ucapannya suka jelekkan orang terus, suka blow-on terus, ngomong blow-on terus nang kancane, ya itu yang akan jadi perilaku kita. Makanya kita tata ucapan kita itu, usahakan ucapan-ucapan yang bagus. Melihat sesuatu, kalau sekiranya tidak bagus, subhanallah. Kalau ada kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat apa kejadian yang tidak bagus, subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak akan menginginkan kejadian-kejadian yang tidak baik. Tapi kalau kejadian-kejadian yang membuat kita takjub, membuat kita heran karena kebaikan, keindahan, maka itulah Masya Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, itu kalau pernah saya mendengarkan khutbahnya Ali Jabir almarhum, itu khutbahnya itu siapa orang yang satu harinya sebelum terbit matahari membaca Alhamdulillah 100 kali, kemudian sebelum matahari terbenam baca Alhamdulillah 100 kali, maka luar biasa, pahalanya sangat besar. Dan itu akan bisa mempengaruhi pola kehidupan kita. Kalau kita sudah terbiasa Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita akan terbiasa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Maka pelajaran dalam kehidupan kita untuk anak-anak SD kelas 1, kelas 2, TK itu ditanamkan pertama, bagaimana anak ini bisa mengucapkan terima kasih. Pinter ngomong terima kasih. Sedikit-sedikit dikasih temannya terima kasih ya. Dikasih orang terima kasih ya. Ya. Kemudian tanya orang, "Oh, kan sekolah mana?" "Enggak, Bu, matur suwun, Bu, terima kasih." Itu ditanya orang, kebaikannya itu sudah mengucapkan terima kasih. Makanya terima kasih itu, ucapan terima kasih itu tanda syukur. Syukur dalam arti
terima kasih kepada sama manusia. Alhamdulillah, itu syukur dalam arti terima kasih kita kepada Allah, Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Dibiasakan mengucap alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah, terima kasih, alhamdulillah. Itu kalau sudah terbiasa dalam kehidupan kita, mesti akan mempengaruhi pola apa? Pola perilaku kita. Pola perilaku kita. Ini kaitannya dengan terima kasih dan hubungannya dengan jangan sampai kita berprasangka kepada sesama manusia. Jangan sampai kita bersuudzon kepada manusia, apalagi suudzon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya harus kita tanamkan, kita biasakan untuk husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik. Ada apa saja kita bersangka baik. Teman kita keadaannya seperti ini, kita sangka baik, insya Allah nanti akan menjadi baik. Jangan malah ditakut-takuti. Kon ini kon mati soro, kon loro gak iso murip, gak iso waras kon. Nah, itu namanya suudzon. Tapi bagaimana kita bisa menetapkan, bisa membiasakan diri kita untuk selalu husnudzon. Ini anak sekalian yang berbahagia, untuk itu dalam kesempatan ini saya berikan kesempatan untuk barangkali ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya, silakan, agar apa yang saya sampaikan lebih difahami, lebih dimengerti, dan tentunya akan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita, noto hati tadi sudah tidak suka mengolok-olok, tidak mencela, kemudian tidak suudzon, insya Allah itu berarti hati kita sudah tertata dengan bagus. Hati kita tertata dengan bagus. Ya, apa yang munek-munek Zaki? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk, hidayah kepada kita semua, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini selalu membawa barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan berkah, semoga Allah memberikan manfaat. Apapun yang kita dapatkan, apakah itu ilmu sedikit, bermanfaat barokah. Kalau itu rezeki sedikit, bermanfaat barokah. Kalau itu kesehatan, bermanfaat barokah. Apapun yang ada pada kita, semoga Allah memberikan barokah sehingga ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Itu ya, dan anak sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupi. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita semua. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.